Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Tuhan sudah memelihara setiap umat-Mu, khususnya kami di ruangan ini, bersama dengan keluarga kami masing-masing, bersama dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, cucu, menantu, dan seluruh anggota keluarga besar GKRI Kelapa Gading. Kami bersyukur untuk kembali pada hari ini juga, bukan hanya memuji Tuhan, memberikan apa yang seharusnya kami berikan kepadamu, juga kami boleh menikmati firman Tuhan, bahkan undangan perjamuan Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati seluruh umat-Mu dan firman Tuhan yang akan kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar dan melakukan apa yang harusnya kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, salam damai sejahtera di dalam Tuhan bagi Bapak Ibu semua. Hari ini kita bersyukur, tadi seperti Pak Rudi katakan, 15 minggu dari sejak pertengahan lewat sedikit bulan Maret kita melakukan ibadah online. Dan saya jujur saja berkata bahwa sulit sekali untuk khotbah dengan lensa kamera. Baik dengan handphone, baru-baru hanya direkam, lalu dengan lensa kamera, seperti yang sekarang ada di depan Bapak Ibu. Tidak mudah, dan itu kita sudah lewati. Hari ini pun kita tetap melakukan rekaman, walaupun hari ini kita mengadakan ibadah secara fisik di gedung pertemuan seperti ini. Belum banyak gereja, hanya beberapa sinode yang melakukan, tapi saya tahu hari ini, dari pertengahan bahkan bulan Juni, ada beberapa gereja yang sudah melakukan kebaktian fisik, tapi kurang lebih 30% dari kapasitas tempat yang ada. Kita di sini kurang lebih 40%. Pemerintah menganjurkan 50% tempat kapasitas tempat duduk dari sebuah ruangan. Dan kita bersyukur, tadi saya sempat membaca data statistik di dalam dunia ini sekarang sudah lebih dari 11 juta orang yang terjangkit virus corona, yang meninggal di atas dari 500.000 dunia. Indonesia ada lebih dari 60.000 yang terjangkit, yang meninggal di atas 3.000. Jakarta, tempat kita tinggal kota ini, lebih dari 12.000 yang terjangkit, dan yang meninggal lebih dari 600 orang. Saudara yang kasih Tuhan, kita tetap bersyukur bahwa Tuhan memelihara hidup saudara dan saya, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya kita juga jangan jadi berlebihan, karena kita tahu sejak masuk, lalu saya juga harus ganti ini pakai mic disarungkan, ya, sebentar pakai sarung tangan, saudara pakai masker. Kalau saya ngomong pakai masker kan kurang enak, mungkin suaranya agak bindeng. Tapi saudara mendengarkan saya, tadi saya ngobrol sebentar, nafas kadang-kadang kalau pakai masker nggak tahu saudara agak ngap ya, apalagi di ruangan seperti ini. Itu sebab harap kita tahan sebentar, cari maskernya yang agak bisa nafasnya lebih lega. Baik, kita lihat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Diambil dari tadi teks yang sudah dibacakan di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Kembali kita melihat Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-20. Teks hari ini bicara tentang pembicaraan atau pengajaran Tuhan Yesus secara khusus kepada orang-orang lingkar pertama. Jadi ring 1, yaitu ke-12 rasul-rasulnya. Tuhan Yesus menyelesaikan sampai pasal 12 kepada orang banyak. Tapi mulai masuk pasal 13 sampai nanti pasal-pasal berikutnya, maka Tuhan Yesus membatasi hanya kepada 12 murid-muridnya. Di sana termasuk juga dengan Yudas Iskariot yang ada di dalam.
Namun yang menarik kalau saudara memperhatikan teks dari pasal 13 ayat 1 sampai 20, saya memperhatikan ada 4 kali dalam perikop ini, dikatakan di sana, Yesus tahu apa yang sedang dan akan terjadi. Baik di ayat pertama, di ayat ketiga, di ayat 11, dan ayat 18. Jadi 4 kali Alkitab, Yohanes mencatat bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya, dengan dunia ini, dengan kehidupan murid-muridnya. Dia tahu. Hal pertama yang saya baru beberapa hari, belum seminggu yang lalu, rekan saya hari Sabtu, teman kenalan tempat saya berdomisili di tempat yang lama, masih WhatsApp sama saya, sedikit ngobrol, lalu jam siang, Sabtu siang, dan Sabtu malamnya, karena saya dengar dia juga ambil pekerjaan Grab untuk Grab Car, untuk ambil penumpang. Tiba-tiba saya dengar kabar, dia pingsan ketika sedang membawa kendaraan, bawa penumpang. Lagi bawa kendaraan. Pingsan, penumpangnya kaget, untung ada handphone, jadi istrinya mungkin curiga kenapa suami nggak telepon-telepon, lalu telepon, ternyata yang angkat si penumpang dari Grab itu. Dia kasih tahu bahwa ini saya penumpang dan suami ibu saya bawa ke rumah sakit Koja di Jakarta Utara, tempat ini. Lalu dinyatakan oleh dokter dia kena stroke dan tidak sadarkan diri pada hari Sabtu malam itu. Sabtu siangnya saya baru ngobrol sama dia, sedikit chat. Lalu Sabtu malam dia dikabarkan kena stroke. Dan Senin pagi, saya pikir Senin siangnya saya mau besuk, Senin pagi dia dinyatakan sudah meninggal. Usianya baru 54, beda 1 tahun dengan saya. Apa yang saya mau sampaikan ketika saya ikut di dalam acara penutupan peti, saya tanya kepada istrinya, apakah ada tanda-tanda sakit dan sebagainya dari sang suami, karena kok nggak ada cerita sakit dan sebagainya. Karena tanggal 17 Mei, saya masih ingat 17 Mei saya melayani di GKRI Haleluya, dan beliau ini, teman saya ini yang menjadi liturgos dan saya yang khotbah. Jadi kalau Bapak Ibu buka di dalam YouTube, masih ada rekaman itu dan dia yang menyampaikan firman. Istrinya, dia yang memimpin pujian, saya sampaikan firman. Istrinya bilang tidak ada sakit apa-apa dan tidak ada pesan apa-apa. Tiba-tiba meninggal. Apa yang saya mau sampaikan? Berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kita membaca Yohanes pasal 13 tadi saya katakan 4 kali. Yohanes mencatat Yesus tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya, dengan murid-muridnya, dengan dunia ini. Sementara kita sebagai manusia tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Jadi kita bersyukur pada Tuhan, di dalam ketidaktahuan kita, kita boleh terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dalam ketidaktahuan kita, akan apa yang akan terjadi di masa depan. Seorang berkata, Pak, ini lagi booming orang pada beli sepeda. Terus ada satu toko sepeda bilang begini, pemiliknya, kalau pabrik sepeda tahu bahwa akan ada ini pandemi, ini produksi sudah ditingkatkan berpuluh-puluh kali lipat, Pak. Kenyataannya mereka tidak tahu, dan sekarang mereka juga kesulitan untuk mengejar kebutuhan orang untuk memerlukan yang namanya sepeda. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, mari kita di bagian hal yang pertama ini, sebelum kita masuk bagian teksnya, memahami bahwa ketidaktahuan kita menjadi hal yang positif bagi kita untuk terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Tiap-tiap hari, menyerahkan diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, apapun yang ada dalam diri kita, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apakah pakai masker susah untuk ngomong amin? Amin. Puji Tuhan.
Saya mau sampaikan 4 hal di dalam khotbah hari ini. Yang pertama dari teks pasal 13, saya tidak membahas satu persatu, tapi ada 4 poin yang saya sampaikan. Hari ini temanya pencucian kaki. Benar-benar Tuhan Yesus mencuci kaki ke-12 murid-muridnya, termasuk kaki Yudas Iskariot. Saudara bisa bayangkan, kalau kita tahu bahwa ada orang yang akan mengkhianati kita, yang akan menjahati kita, terus kita tetap berbuat baik kepada orang itu. Tuhan Yesus, yang pertama, ingin menyatakan kasih-Nya, kasih yang kekal itu kepada murid-muridnya sampai di akhir pelayanannya yang 33 tahun itu. Dalam 3 tahun pelayanan terakhir, dia menyatakan kasih-Nya, termasuk kepada Yudas. Yudas tidak disingkirkan. Aku tidak mau menyatakan kasih-Ku kepadamu, karena engkau sebentar lagi dalam hitungan jam akan mengkhianati aku, mencium aku dengan ciuman yang tidak tulus, hanya untuk kasih tahu, akulah Mesias yang harus ditangkap oleh prajurit tentara Romawi. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya merenungkan bagian ini, saya melihat di dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11, Alkitab mengatakan demikian. Katakanlah kepada mereka, Yehezkiel 33 ayat 11, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Dari kelakuannya supaya ia hidup, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Hai kaum Israel, ini adalah suatu ajakan, suatu ucapan dari sorga kepada orang Israel yang hidup di dalam dosa untuk kembali kepada Tuhan. Ayat ini juga dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada Yudas, muridnya yang 3 tahun bersama-sama dengan dia, namun sebentar lagi dalam hitungan jam akan mengkhianati. Di dalam ayat 18 dikatakan, aku tahu, kata Tuhan Yesus. Yohanes pasal 13 ke dalam teks, Yohanes 13 ayat 18, aku tahu siapa yang telah aku pilih. Namun demikian, kalau kita memperhatikan di sini, Allah menyatakan, aku mengasihi engkau. Apakah engkau mengasihi aku? Tidak dalam bentuk seperti robot dipaksa kamu harus mengasihi aku. Tapi Yudas diberikan kesempatan, kebebasan untuk memilih apakah aku akan kembali balik merespon kasih Tuhan, ataupun aku tetap dengan pendirianku, aku hendak mengkhianati Tuhanku. Bagian yang pertama ini kita melihat diri kita. Ketika Yesus mengasihi dengan mencuci kaki murid-muridnya, kasih-Nya itu adalah kasih yang tulus, yang penuh pengorbanan, walaupun salah satu muridnya akan mengkhianati dia. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Ketika kita mengatakan, aku mengasihi istriku, aku mengasihi anak-anakku, aku mengasihi suamiku, aku mengasihi orang tuaku, apakah saudara juga menerapkan seperti apa yang Tuhan katakan? Kasih yang berkorban, kasih yang walaupun kita tahu pasangan kita, anak kita, orang tua kita, teman kita, siapapun itu ada kelemahan, tapi kita tetap menyatakan kasih kita kepada dia. Tuhan Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Akhirnya saudara, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, ada 2 hukum utama yang Tuhan berikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi kalau saudara melihat saya melihat saudara, kita tidak bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang benar dari firman Tuhan, sesungguhnya kita tidak pernah mengasihi Allah sama sekali. Kiranya firman Tuhan bagian pertama ini mengingatkan kita, mari kita menerapkan kasih seperti yang Tuhan lakukan pada waktu dia mengambil handuk, mengambil kain, mengikatkannya di pinggang, dan dia mencuci satu demi satu
kaki murid-muridnya. Ini bagian yang pertama. Pencucian kaki yang Tuhan Yesus lakukan adalah mau menunjukkan betapa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kiranya kita juga boleh belajar mengasihi orang-orang di sekeliling kita dari hal yang paling kecil di keluarga kita masing-masing, di jemaat, di lingkungan masyarakat, dan lebih besar lagi kepada dunia ini, agar orang tahu kita adalah milik Tuhan. Yang kedua, pencucian kaki menyatakan kerendahan hati daripada Yesus Kristus. Dalam zaman kuno, di dalam Alkitab, sejak zaman kuno sampai zaman pada waktu Yesus hidup di Palestina, pekerjaan pencucian kaki adalah pekerjaan yang paling rendah, yang tidak akan dilakukan oleh orang-orang tertentu yang kalau bukan dia adalah seorang hamba ataupun seorang budak. Itu pun di dalam teks yang saya pelajari, ini orang-orang budak pun yang perempuan, yang laki-laki juga nggak mau. Jadi kalau kita memperhatikan Yesus bukan hanya sebatas manusia, tapi dia adalah pencipta. Sekarang dia mencuci kaki daripada murid-muridnya. Saudara pernah dicuci kakinya oleh orang lain? Pernah Pak, pada waktu saya refleksi, pada waktu saya pergi untuk refleksi, maka saya sebelum di refleksi, kita punya telapak kaki, mereka petugasnya mencuci kaki kita direndam dulu pakai air hangat. Coba saudara pikirkan, itu waktu dia rendam, dia mencuci kaki kita, tujuannya buat kita atau buat dia kebanyakan? Lebih kepentingan siapa? Kepentingan yang cuci, kenapa? Kaki kita, halo? Kaki kita bau, betul. Kaki bagian yang paling bau dari anggota tubuh kita. Masa belum dia refleksi, dia cuci dulu. Demi kepentingan yang bersangkutan. Tidak banyak orang mau. Pada waktu zaman di Palestina itu, mencuci kaki. Itu pekerjaan yang paling orang tidak mau pada waktu Yesus hadir. Dan biasanya orang mencuci kaki sendiri. Hanya orang-orang yang sangat kaya, yang punya pelayan-pelayan yang mencuci kaki. Karena kebiasaan di Palestina mereka menyediakan satu tempayan berisi air untuk mencuci kaki sebelum masuk rumah. Tadi majelis Pak Tata mungkin semprot-semprot bukan kaki saudara, tapi yang disemprot karpet supaya saudara bisa keset-keset. Anggaplah itu ada virus yang sesuatu lalu kita semprot dan dia mati. Bukan kaki kita. Jadi kalau kita membaca teks ini, Yesus sendiri cuci kaki. Menyatakan sebuah kerendahan hati dari Yesus Kristus yang dari atas dia turun ke bawah. Memang dia sudah di atas, dia turun ke bawah untuk menyatakan kerendahan hatinya. Sementara banyak di antara saudara dan saya, kita yang dari bawah inginnya naik ke atas, inginnya meninggikan diri. Saya bacakan dari Filipi pasal 2 ayat 5-7, demikian firman Tuhan. Kalau bisa ditampilkan kita akan baca bersama-sama supaya saudara bisa mengikuti. Karena kalau satu arah kita bisa, apalagi pakai masker, kurang oksigen sedikit, bisa makin mungkin agak mengantuk. Tapi kalau kita membaca bersama-sama, kita akan membaca dari Filipi pasal 2. Untuk bagian kedua ini, kita renungkan firman Tuhan ini tentang bagaimana kerendahan hati Yesus yang diterapkan dengan mencuci kaki, dan dia minta saudara dan saya meneladaninya seperti yang ia minta kepada jemaat di Filipi. Mari kita baca 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di saat Yesus hendak mati di salib, justru kalau kita memperhatikan Alkitab, bahkan saat perjamuan Tuhan, para murid baik di perjalanan maupun sedang perjamuan bukan memikirkan untuk bagaimana aku merendahkan hati, malah mempertanyakan siapa Tuhan. Di antara kami 12 orang ini yang paling besar, siapa yang terbesar nanti
di dalam kerajaan-Mu. Ironis sekali. Mereka meributkan, mempertanyakan, berselisih soal siapa yang paling besar. Itu sebab Tuhan Yesus menjawab, yang terbesar hendaklah yang paling muda, dan pemimpin harus menjadi pelayan. Itu dalam Lukas pasal 22 ayat 26. Saudara yang kasih Tuhan, hal yang kedua ini, Tuhan Yesus mengingatkan saudara dan saya, lewat pencucian kaki, Dia mengajak kita semua, mari kita belajar merendahkan diri, merendahkan hati kita. Taruh hati kita, taruh diri kita, rendahkan menjadi pelayan. Walaupun aku pemimpin, walaupun aku bos, walaupun aku direktur, walaupun aku manajer, tapi ketika kita melihat firman Tuhan, menjadi pelayan Tuhan adalah melayani tanpa memandang status. Karena Tuhan tinggalkan statusnya, kosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Saya pikir mengapa banyak perselisihan di dalam keluarga kita, dalam gereja, dalam komunitas. Karena masing-masing mau meninggikan diri. Itu sebab hari ini, mari kita merendahkan diri. Maka kalau orang belajar merendahkan diri, susah sekali untuk berkelahi. Biasanya yang saling ribut, saling perang, termasuk pendeta, paling susah kadang-kadang. Kalau bikin acara retreat buat pendeta-pendeta itu seringkali susah. Pendeta ngatur pendeta susah. Karena merasa aku sudah pendeta, udah tinggi. Bos ngatur bos susah. Tapi kalau bos ngatur karyawan gampang. Karyawan ngatur bos, wah lebih susah lagi. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita diingatkan di dalam konteks peneladanan pencucian kaki. Kalau semakin kita belajar merendahkan diri, maka akan semakin sedikit perselisihan. Paulus tuliskan kepada Filipi karena ada jemaat di saat itu yang berselisih antara Yudia dan Sintikhe di dalam Filipi pasal 4 ayat kedua. Kalau kita mau menyelesaikan itu, maka tidak ada cara lain. Hal yang kedua, mari kita belajar merendahkan diri. Taruh posisi kita, aku hamba. Termasuk kepada sesama kita, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam apapun. Kamu, aku layani. Aku melayani engkau demi Tuhan Yesus Kristus. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, pada waktu saya membaca teks di dalam ayat ini, ada istilah di sana disebutkan, Yesus berkata kepada Petrus, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Hanya tidak semua. Ayat 10, Yohanes pasal 13. Apa maksudnya? Dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi dikatakan kata telah mandi, bath, itu telah mandi dibedakan dengan membasuh, to wash. Jadi to bath mandi, cuci kaki, membasuh kaki pakai wash. Apa maksud yang Tuhan bedakan ini? Di sini kita melihat bahwa ketika saudara dan saya menjadi orang Kristen, kita percaya Dia lewat baptisan kudus sebagai tanda yang nyata, maka orang bisa melihat kita menerima Tuhan, maka kita dilahir barukan. Pada waktu saudara dan saya dilahir barukan, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka keselamatan saudara dan saya adalah pasti. Tidak mudah-mudahan, tidak ada semoga. Tapi keyakinan akan keselamatan kita ketika Tuhan melahir barukan, kita sudah diselamatkan. Itulah arti mandi, to bath. Artinya kita memang sudah disucikan, sudah dibersihkan, sudah ditebus dengan darah Kristus. Namun, ketika kita menjadi orang Kristen, kita masih tinggal dalam dunia yang bergelut dengan keadaan di sekeliling kita dan masih ada dosa yang masih survive. Istilahnya surviving sin, dosa yang masih survive, yang harus kita matikan. Maka kalau kita ketemu orang Kristen, ada orang Kristen, kenapa ya Pak? Kok saya jadi orang Kristen kalah melulu? Saya sudah selamat atau belum? Kalau kita melihat bagian ini, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu sudah mandi, kamu sudah bersih, hanya kakimu aku tetap harus basuh. Artinya apa? Kaki yang dicuci itu mau bicara tentang hidup kita menjalani
kehidupan kekristenan kita, kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Itu sebab 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kiranya bagian ini menghiburkan kita, bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah mandi, kita sudah dilahirbarukan, sekarang kita berjalan hari demi hari, dan tiap hari kita perlu dibasuh kaki kita. Kaki menunjukkan kegiatan kita hari demi hari. Langkah-langkah kita hari demi hari harus terus-menerus kita bawa di dalam pengakuan kepada Tuhan. Makanya kita mengaku segala kelemahan kita, nggak bisa borongan. Ada nggak saudara yang makan borongan? Pokoknya saya nggak mau makan, repot makan sehari 3 kali. Saya mau makan seminggu aja langsung. Jadi buat seminggu saya makan, bisa? Nggak bisa. Saya mau baca Alkitab Pak, tapi nggak mau baca 1 pasal 1 hari Pak. Kelamaan Pak, saya maunya baca. Saya mau langsung borongan Pak. Pokoknya setiap minggu, hari pertama, bulan yang baru, saya baca 30 pasal sekaligus untuk 30 hari. Bisa nggak saudara? Kurang lebih seperti itu. Kita perlu daily confession. Kita perlu hari demi hari. Tiap-tiap hari ketika kita datang kepada Tuhan, maka saudara akan menjadi hidup, memiliki hidup yang semakin mengerti mengapa aku perlu Tuhan. Ini bagian yang ketiga, pencucian kaki melambangkan Tuhan tiap-tiap hari. Ketika kita datang kepadanya, Dia mau menyucikan hidup kita, relasi kita tiap-tiap hari. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Yang keempat, bagian yang terakhir, ketika pencucian kaki dilakukan oleh Tuhan Yesus, ada satu hal yang sampai hari ini masih dikerjakan oleh tradisi-tradisi gereja di gereja sinode-sinode tertentu, mencuci kaki umatnya. Mencuci kaki, menyatakan Yesus dulu pernah mencuci kaki di dalam Yohanes pasal 13. Sekarang aku pun ikut cuci kaki. Ya tidak bisa disalahkan kalau mau mencuci kaki. Tapi maksud dari pencucian kaki yang keempat adalah untuk Tuhan katakan, aku sudah melakukannya. Sekarang apa yang Tuhan katakan? Layanilah seorang akan yang lain. Hal inilah yang Tuhan ingatkan dengan kata kamu harus, bukan pakai harus, tapi wajib. Saya bacakan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun, ayat 14, wajib saling membasuh kakimu. Yang menariknya, kata wajib di sini ditulis dalam bahasa asli dan bahasa Inggrisnya dikatakan pakai ought to, bukan pakai must, tapi pakai ought to, artinya wajib ini ada suatu nasihat, anjuran, harapan, sebagai konsekuensi logis kalau aku sudah mencuci kakimu, kata wajib itu, maka selayaknya, seharusnya, sepatutnya lah kamu mencuci kaki sesamamu. Kiranya bagian terakhir firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya, pada waktu kita menjalani hari-hari kita ke depan, Tuhan tolong aku untuk belajar melayani orang lain. Kita bersyukur hari ini kalau kita bisa mengadakan ibadah, ini ada banyak orang-orang yang terkait sehingga kita bisa beribadah sampai hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu giat melakukan pencucian kaki itu, seperti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama, untuk menyatakan bahwa kita perlu Tuhan tiap-tiap hari yang menyucikan segala dosa kita. Untuk menyatakan kerendahan hati kita, kita memang selayaknya lah tidak meninggikan diri. Karena Alkitab berkata, barang siapa yang meninggikan diri akan aku rendahkan. Tapi barang siapa yang merendahkan diri, maka aku akan tinggikan. Dan yang keempat terakhir, mari kita saling mencuci kaki satu dengan yang lain, saling melayani seperti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Amin.